Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Ibnu Riza dengan NIM 0029, Saudara Luki Nur Imawan dengan NIM 0013, dan juga Saudari Selvia Disti dengan NIM 0008. Kami akan mempresentasikan mengenai mudharabah dan musyarakah. Materi mudharabah akan dijelaskan oleh Saudari Selvia dan materi musyarakah akan dijelaskan oleh Saudara Luki. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Saya, Sofia Desti Laksmi Tafiani, akan menyampaikan tentang akad mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang yang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Mudharabah juga dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh sohibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal sepanjang kerugian itu bukan berakibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Definisi mudharabah menurut Said Syafiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan definisi mudharabah menurut Fatwa TSN nomor 7 adalah mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha. Sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Sedangkan jenis-jenis mudharabah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah mutlakah yang berarti mudharabah tanpa syarat. Pekerjaannya itu bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, dan asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh sahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja mempunyai syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, memperdagangkan barang-barang tertentu di daerah tertentu dan membeli barang pada toko atau pabrik tertentu. Sahibul mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya atau resiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat atau batasan, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet atau investasi terikat, yaitu aliran dana dari sahibul mal kepada mudharib, dan sahibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian dan pertambangan. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah off balance sheet ini merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran mudharabah dilakukan secara langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara
dan mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad mudharabah lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal atau uang yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak atau orang lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya. Karena apabila akad mudharabah telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian. Hikmah disyaratkannya akad mudharabah ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang baik. Sedangkan skema akad mudharabah ada dua, yaitu dalam pelaksanaannya, skema mudharabah ada dua jenis, yaitu skema mudharabah direct financing atau investasi langsung, dan indirect financing atau investasi tidak langsung. Yang pertama ada direct financing, yang kedua ada indirect financing. Sedangkan skema mudharabah sendiri dapat diartikan dengan praktik mudharabah pada zaman Nabi dan para sahabat adalah skema mudharabah yang berlaku antara dua pihak secara langsung, yakni sahibul mal yang berhubungan langsung dengan mudharib. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan menambahkan satu pihak lagi, yaitu bank syariah. Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana atau pendanaan, maupun penyaluran dana atau pembiayaan. Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi 3 pihak, yaitu yang pertama, para nasabah penyimpan dana sebagai sahibul mal, yang kedua, bank sebagai intermediary, dan yang ketiga, pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Dua skema akad mudharabah, yang pertama ada direct financing atau investasi langsung. Direct financing atau investasi langsung yaitu skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara sahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya atau amanah. Sahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik atau profesionalitas maupun karakternya. Ini merupakan skema direct financing yang ada sahibul mal mudharib mencapai suatu akad dengan modal 100% dan skill dan menghasilkan suatu kegiatan usaha. Yang kedua ada indirect financing atau investasi tidak langsung. Indirect financing atau investasi tidak langsung yaitu mudharabah yang melibatkan 3 pihak, atau tambahan dari pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan sahibul mal dengan mudharib. Berikut skema indirect financing, yaitu ada dana, mudharib, bank syariah, dan sahibul mal. Dalam skema indirect
finansi ini, bank menerima dana dari sohibul mal sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan earning asset. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi antara bank dan pemilik dana atau pemilik dana ketiga. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, yaitu pengukuran investasi mudharabah dalam PSAK nomor 105, yaitu bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan, yang B ada bentuk aset non-kas sebesar nilai wajar saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya, selisihnya diakui sebagai keuntungan, tangguhan, dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya, selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam bentuk non-kas, penurunan nilai dapat terjadi saat atau setelah barang dipergunakan. Maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. Jika akad berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Perkenalkan, nama saya Luki Nur Imawan. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang akad musyarakah. Yang pertama, apa sih akad musyarakah itu? Akad musyarakah adalah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan bila mengalami kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih, dalam hal ini termasuk bank atau lembaga keuangan lain, dapat mengumpulkan modal atau untuk kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki pembagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan, dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai porsinya masing-masing. Jadi berbeda dengan mudharabah. Kalau mudharabah itu pemilik modal, dalam ini bisa bank atau orang perorangan, yang mempercayakan modalnya sepenuhnya kepada pengelola usaha yang mereka tunjuk. Seperti itu. Untuk rukun dan syarat musyarakah, yang pertama ada ijab qabul, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Tentu saja kerjasama itu dilandasi oleh kesepakatan. Jadi yang pertama adalah ijab qabul, atau dalam hal ini adalah pertemuan antara pihak yang berkepentingan dalam akad musyarakah ini. Yang kedua, dua belah pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Dalam maksudnya adalah mampu mengolah hartanya sendiri, yaitu dalam hal ini balik atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga adalah objek akad adalah modal dan pekerjaan. Yang keempat, nisbah bagi hasil yang tentu saja telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pembagiannya sudah disepakati di awal. Untuk syarat, yang pertama ada kerjasama merupakan transaksi yang dapat diwakilkan. Jadi dalam musyarakah, bila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat mengelola akad karena ada suatu hal, maka boleh diwakilkan. Tentu saja sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tersebut. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang bekerja sama hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Jadi selama akad berlangsung, kedua belah pihak mengetahui sendiri bagaimana pembagian keuntungan di antara keduanya. Yang ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan dan tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Jadi patokannya itu tidak pasti gitu. Misal tanam modal 50 juta, nanti keuntungannya 50 juta, tidak seperti itu. Nanti akan di total
sejumlah keuntungan dulu baru dibagi dengan persentase tadi jumlah modal yang diberikan untuk melakukan sebuah usaha. Untuk objek dan hikmah musyarakah, yang pertama ada objek, yang pertama adalah modal. Modal ini adalah sumbangan yang diberikan untuk tujuan usaha berupa uang tunai atau aset berharga lainnya yang disepakati besarannya oleh kedua belah pihak. Maksudnya gimana? Modal ini ditentukan di awal. Misal ada seorang yang membutuhkan modal ke bank, maka dia akan mengajukan proposalnya ke bank, namun beliau juga memberikan modal kepada usaha tersebut. Jadi kedua belah pihak saling memberikan modal. Yang kedua adalah pekerjaan atau kerja. Dalam pekerjaan ini kedua belah pihak melakukan porsi kerja masing-masing, di mana mewakili pribadi atau wakil dari mitranya. Jadi dalam melakukan pekerjaan ini tidak melulu hanya orang yang mendirikan perusahaan tersebut, saja karyawan yang mewakili atas yang tadi mendirikan perusahaan. Yang ketiga ada nisbah. Pada dasarnya adalah pembagian, di mana bila mengalami keuntungan maka akan dibagi dengan jelas menurut sumbangsih dalam usaha. Begitu juga ketika mengalami kerugian. Bila mengalami kerugian maka juga akan dibagi sesuai prinsip yang sama. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan bila mengalami kerugian. Untuk hikmahnya, yang pertama pasti dalam transaksi syariah sangat menghindari bunga atau riba. Jadi kita terhindar dari riba atau tambahan yang tidak jelas dari mana asalnya. Terus yang kedua, menambah hubungan persaudaraan dengan teman bisnis. Jadi dalam kerjasama musyarakah ini, apabila kita menjalankannya, pasti kita akan menambah persaudaraan ataupun teman dalam dunia bisnis. Yang ketiga, merasa aman dalam melakukan usaha jika mengamalkan akad ini, karena jelas pembagian modal dan modal yang harus disiapkan di awal. Jadi di dalam hikmah yang ketiga ini mungkin akan jauh lebih aman daripada transaksi konvensional, di mana pada investasi konvensional belum jelas bagaimana pembagian keuntungan dan bagaimana modal itu dikelola dengan baik. Seperti itu. Yang keempat, melestarikan budaya asli Indonesia yaitu gotong royong. Nah, kan kerjasama ini tentu saja mengamalkan prinsip gotong royong karena saling membantu dan tidak ada yang memberatkan pihak yang lain. Jadi salah satu pelestarian budaya Indonesia yaitu sikap gotong royong. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama ada menurut pembiayaan, dibagi menjadi dua yaitu permanen dan menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian akad. Setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jurnal hingga akhir masa akad. Jadi jumlah dan sumbangsihnya ditentukan di awal dan tetap sampai masa akhir akad berlangsung. Contoh, misal seperti mitra A dan mitra B menanamkan modal dengan jumlah awal masing-masing 100 juta. Maka sampai akad musyarakah masyarakat berakhir, maka modal akan tetap sama, yaitu masing-masing mereka menyumbang 100 juta. Yang kedua, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana pihak pertama dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua, sehingga pembagian dana pihak pertama akan menurun pada akhir masa akad kedua tersebut menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Maksudnya gimana? Jadi misal bank menyumbang dana kepada nasabah, nasabah akan mengembalikan modal bank tersebut dan nantinya perusahaan atau usaha tersebut akan menjadi sepenuhnya milik nasabah. Contoh, mitra A menanamkan modal 50 juta dan mitra B menanamkan hanya 20 juta. Seiring dengan berjalan waktu, modal dari mitra B sebesar 1 juta akan beralih kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap. Jadi mungkin akan dikembalikan atau memang dihibahkan untuk kepada mitra
A begitu. Yang kedua, menurut ulama ada dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-malik atau al-mak. Adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian secara resmi, yang biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan warisan itu dijual. Misal ada tanah, sebelumnya tanah ini dijual, maka tanah ini menghasilkan uang, beberapa uang, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Syirkah al-malik muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi sukarela dan terpaksa. Jadi tidak ada rencana terlebih dahulu untuk syirkah al-milk. Terus syirkah al-milk dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua belah pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan syirkah jabar adalah persekutuan orang yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan tadi, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah syirkah al-uqud, adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah al-uqud merupakan kontraktual partnership yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. Syirkah al-uqud dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada syirkah muawadah, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berporsi dalam pekerjaan. Syirkah iman, di mana kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Yang kedua adalah syirkat wujuh, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi presentase baik serta ahli dalam bisnis. Syirkah akmal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk memiliki pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, syirkah mudarabah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut adalah skema dari transaksi musyarakah. Bisa dilihat ini ada skema yang menunjukkan bahwa bank dan nasabah sama-sama berikan modal kepada proyek usaha yang kemudian mungkin akan menghasilkan keuntungan atau juga kerugian yang kemudian akan dibagi sesuai dengan porsi. Untuk kronologinya seperti ini. Nasabah akan mengajukan proposal atau rancangan usaha kepada bank, lengkap dengan modal yang akan dibutuhkan dalam usaha tersebut. Kemudian bank akan meninjau permintaan tadi, dan apabila diterima, maka kedua belah pihak akan memberikan modal guna melakukan usaha. Kemudian setelah usaha dilaksanakan, maka akan timbul keuntungan atau kerugian yang sama-sama akan dibagi sesuai dengan porsi setiap pihak dalam usaha tersebut. Jadi baik keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung secara bersama-sama. Untuk pengakuan dan pengukuran investasi masyarakat, yang pertama pada biaya. Pembiayaan masyarakat dalam bentuk kas diakui secara pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan oleh bank. Jadi pembiayaan masyarakat ini diakui sesuai dengan pencairan modal yang diberikan oleh bank. Misal 100 juta, maka ya diakui nilainya 100 juta. Pembiayaan masyarakat diberikan secara bertahap, diakui setiap tahap pembayaran. Jadi tidak langsung pada satu ketika, yaitu misal Anda membutuhkan modal lagi bank 100 juta, maka akan langsung diberikan 1 juta, itu tidak. Mungkin akan dibagi 3 atau 4 tahap. Seperti itu. Terus
keuntungan atau kerugian. Keuntungan pembiayaan masyarakat diakui periode terjadinya bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Jadi keuntungannya ini sesuai dengan nisbah, dilaporkan sesuai nisbah. Misal keuntungan pertama ini 100 juta. Nah, sedangkan persentase pihak bank hanya 50. Jadi 50 juta kali 50% berarti jadinya 25 juta. Maka yang masuk ke bank hanya 25 juta. Seperti itu. Keuntungan pembiayaan masyarakat yang telah menjadi hak bank belum dibayarkan nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Jadi kalau misal mengalami keuntungan tapi belum diberikan oleh pihak nasabah, maka akan dicatat sebagai piutang. Nanti piutang ini suatu saat pasti akan dibayar. Seperti itu. Apabila terjadi kerugian dalam masyarakat akibat kelalaian atau penyimpanan mitra masyarakat, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian. Kerugian bank diakibatkan kelalaian atau penyimpanan mitra aktif tetap diakui sebagai pembiayaan masyarakat. Jadi maksudnya bila nasabah melakukan kelalaian, maka kerugian tersebut akan diakui sebagai pembiayaan masyarakat. Seperti itu. Yang terakhir, pada saat akad berakhir, pembiayaan masyarakat yang sudah berakhir belum selesai oleh mitra aktif atau nasabah, maka saldo pembiayaan masyarakat tetap diakui sebagai pembiayaan yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif. Jadi setelah akad berakhir namun ada yang belum diselesaikan, entah itu piutang tadi atau bagaimana, itu masih dianggap sebagai pembiayaan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh seorang nasabah yang melakukan akad tersebut bersama dengan bank. Untuk hal yang menyebabkan masyarakat berakhir ada 3. Yang pertama itu adalah seorang mitra menghentikan akad atau mengundurkan diri. Dalam hal ini sudah merasa tidak diuntungkan atau ada kendala, mungkin musibah atau jatuh bangkrut atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Yang kedua, seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini mitra meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris yang cakap hukum, balik dan berakal sehat apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitranya. Jadi yang kedua ini bila mitra meninggal, maka mungkin di dalam perjanjian tersebut sudah ditunjuk bila sang mitra mengalami suatu hal, maka akan menunjuk seorang wakil untuk melanjutkan kerjasamanya. Yang ketiga, modal masyarakat telah habis. Mungkin modalnya yang disepakati di awal sudah habis, namun belum bisa menjalankan sebuah usaha tersebut, maka akan berakhir pula akad masyarakat. Ini penjelasan sedikit mengenai berakhirnya akad. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik dengan mengundurkan diri atau meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena masyarakat berawal dari kesepakatan untuk kerjasama dan kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi, berarti hubungan perpajakan tersebut sudah tidak ada. Jadi akad masyarakat yang dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab, seperti seorang mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, dan kemudian habis modal. Itulah yang menyebabkan akad masyarakat berakhir. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita juga sama-sama belajar, jadi kritik dan saran Anda sangat saya tunggu. Saya teman-teman tunggu di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dana dengan suatu perjanjian di awal. Mudharabah sendiri merupakan bentuk akad kerjasama yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan musyarakah adalah sebuah prinsip dalam menjalankan kerjasama di mana kedua belah pihak
atau dalam hal ini adalah pihak yang berkepentingan saling membantu, baik secara modal ataupun kegiatan dalam menjalankan suatu usahanya. Di mana kedua belah pihak ini juga menanggung atas untung maupun rugi yang dibagi sesuai dengan jumlah persentase modal yang diberikan di awal akad. Baiklah, presentasi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.